Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi trigonometri untuk topik kuadran dan sudut berelasi. Yang kita bahas pertama adalah kuadran. Oke. Kita fokus dulu pada gambar koordinat kartesius yang ada di sini. Nah, koordinat kartesius ini punya dua buah garis, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kita anggap setiap sumbunya itu mewakili besaran sudut. Nah, garis ini membuat daerahnya terbagi jadi 4 bagian, ya kan? Ini bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bagian ini selanjutnya kita sebut sebagai kuadran. Oke, jadi bagian yang pertama itu kita sebut dengan kuadran 1. Sedangkan bagian yang kedua itu kita sebut kuadran 2. Di bawahnya ada kuadran 3, dan di kanan bawah itu ada kuadran 4. Nah, tiap-tiap kuadran ini mewakili besaran sudut. Contohnya, di kuadran 1 itu mulai dari 0 sampai 90. Ya. Sedangkan di kuadran kedua itu mulai dari 90 sampai 180. Kuadran 3 mulai dari 180 sampai 270. Dan di kuadran 4 mulai dari 270 sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya penentuan kuadran ini itu akan membantu kita dalam menjawab soal-soal yang ada di sebelah kanan. Ya, akan membantu menjawab soal-soal yang ini. Baik. Nah, kemudian masing-masing kuadran juga mewakili nilai dari trigonometri. Nah, di kuadran 1 kita bisa lihat di tabel sudut istimewa. Ini tabel ini. Nah, tabel ini sudut istimewanya mulai dari 0 sampai 90, artinya ada di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 kita bisa lihat sinus, kosinus, tangen, itu semuanya bernilai positif. Artinya, di kuadran 1, semua nilai trigonometri itu positif. Semua bernilai positif. Nah, sedangkan di kuadran kedua itu hanya sinus yang positif. Nah, di kuadran ketiga itu hanya tangen yang positif. Di kuadran 4 itu hanya kosinus yang positif. Nah, kita mulai dari yang pertama. Sinus 120 derajat. 120 derajat itu berada di kuadran 2. Sinus akan bernilai positif. Kemudian kita lihat lagi nomor 2. Nomor 2, 120 derajat masih di kuadran 2. Dan yang ditanyakan adalah tangen. Di kuadran kedua hanya sinus yang positif. Maka tangennya bernilai negatif. Di kuadran 3, di soal nomor 3. Soal nomor 3 240 derajat. 240 derajat itu ada di kuadran ketiga. Dan kuadran ketiga itu hanya tangan yang positif. Maka cosnya negatif. Selanjutnya di soal nomor 4, 315 ada di kuadran keempat. Kuadran keempat, cos bernilai positif. Nah, selanjutnya di sini ada minus 60 derajat. Minus 60 derajat. Nah, perputaran lingkaran itu biasanya seperti ini. Dari 0 sampai ke 360 derajat. Nah, ini namanya perputaran positif. Tapi kalau yang diminta adalah negatif, maka perputarannya akan turun. Ya kan? Putarannya nanti akan turun. Oke, nah. Artinya minus 60 derajat itu akan berada di kuadran berapa? Betul. Ada di kuadran keempat. Nah, tangan di kuadran keempat bernilai negatif.
Oke, selanjutnya kita lihat soal yang ke-6. Soal yang ke-6 itu 510 derajat. Nah, 510 derajat itu ada di mana? 510 derajat artinya sudah satu putaran lebih, ya kan? Udah lebih dari 360, berarti sudah satu putaran lebih. Caranya, kita lakukan pengurangan. Ya, ini, maka nilai kosek dari 510 derajat kita kurangi dengan satu putaran. Maka, dia akan jadi kosek dari 150 derajat. Nah, 150 derajat ada di kuadran kedua. Kemudian, kosek itu adalah kebalikan dari sinus, maka kosek di kuadran kedua itu bernilai positif karena kebalikan sinus. Oke,